Saya sudah capek Pak bicaranya. Ya sudah. Mulai sekarang kamu harus lebih memperhatikan bapak kamu, ya. Penuhi semua kebutuhannya dan dia nggak perlu kerja lagi. Ingat ya, Ruslan itu sahabat aku dan dia sangat berarti bagiku. Aku nggak mau lihat dia menderita. Baik Pak, saya akan lakukan yang terbaik untuk bapak saya berjanji. Ya Mas, kenapa Mas? Rin, gawat Rin. Tadi aku ketemu Pak Tony, dia neken aku. Aku harus ngurusin bapak, memenuhi semua kebutuhan bapak. Apa? Au! Aduh. Kenapa kamu? Enggak Mas, enggak apa-apa. Ini piring jatuh. Aduh. Oh, kamu nggak apa-apa? Bapak tuh Mas ya, betul-betul bisa bikin kita begitu kita baru Bapak tenang kayaknya. Jadi gimana Mas? Pak Tony sangat memperhatikan Bapak, kamu bilang. Justru malah bagus dong Mas. Bagus gimana sih? Aku di sini mau dipecat, kamu malah bagus-bagus. Sekarang juga kamu temuin Pak Tony lagi. Kamu bilang sama bos kamu itu kalau Bapak ingin jadi satpam karena alasannya tidak ingin merepotkan orang lain. Dia ingin membeli obat-obatannya sendiri karena tidak mau memakai uang kita yang pas-pasan Mas. Kamu temuin dia sekarang. Kalau perlu depan bos kamu pura-pura sedih. Kamu nangis Mas. Jangan gila kamu. Maksud kamu aku minta naik gaji? Nanti kalau udah naik gaji, bapak masih jadi satpam. Mau jadi apa aku? Bisa dipecat, malah terperangkap sendiri. Kamu jangan khawatir berlebihan Mas. Pokoknya begitu kamu pulang ke rumah ini, Bapak sudah ada di sini. Kamu tenang aja, saya jamin. Tapi gimana caranya Rina? Udah deh Mas, sekarang ini kamu temuin lagi bos kamu. Kamu bilang sama dia persis apa yang saya ngomong sama kamu. Kamu minta naik gaji dengan alasan kamu ingin beli obat-obatannya Bapak. Ngerti? Kamu jangan buang-buang kesempatan ini Mas. Buruan sana. Masuk. Permisi Pak, Ada apa lagi Alvan? tadi saya mau bicara di meja kerja saya tapi saya nggak enak Pak. Takut lancang. Ada yang mau saya bicarakan sama Bapak sebenarnya. Ya sudah, bicarakan. Ini masalah Bapak Pak. Biaya pengobatan Bapak besar sekali Pak. Makanya Bapak bersikeras menjadi satpam. Mungkin karena Bapak tahu kalau gaji aku nggak seberapa Pak. Makanya aku nggak bisa beli obat Bapak. Karena gaji aku pas-pasan Pak. Ada selintas di pikiran saya. Kalau anak saya akan pindahin sekolahnya Pak. Tapi Bapak nggak setuju. Karena Fandi harus mendapat pendidikan yang bagus. Kok Pak Tony diem aja sih? Nggak ngomong apa-apa. Kalau cara ini gagal malah aku malu. Terima kasih Pak. Gagal rencana aku. Alvan, Ya Pak. saya akan tambahkan gaji kamu 5 juta sebulan. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Tony. Tapi mulai sekarang, pastikan sahabatku Ruslan tidak kekurangan apapun. Baik Pak Tony. Saya berjanji saya akan menjaga Bapak saya dengan baik. Saya akan merawat Bapak saya dengan baik. Saya berjanji Pak. Tapi saya minta masalah ini jangan sampai Ruslan tahu. Baik Pak. Baik. Ternyata berhasil. Untuk pertama kalinya hari ini aku bisa manfaatin bapak. Ridho. Bu. Alhamdulillah. Kamu sudah sadar. Ibu di sini semalaman. Ya nak.
Selamat siang, Bu. Ya, suster. Rupanya Pak Rido sudah siuman. Iya. Suster, Iya, Bu. gimana kondisi anak saya, suster? Nanti biar dokter yang menjelaskan ya, Bu. Pak Rido, hari ini kita melakukan ronsen ya. Makasih, suster. Mari, Bu. Kok Rido belum ada kabar ya? Kata Kak Fitri dia udah balik ke Jakarta. Coba aku telepon Kak Fitri deh. Halo Kak. Ya Fit, kenapa? Emangnya Rido udah benar-benar balik ke Jakarta? Iya yakin, orang di sini nggak ada kok. Ya justru itu aku tanya kakak. Soalnya sampai sekarang dia juga belum sampai, udah gitu nggak ada kabar sama sekali. Aduh, ya udah deh kamu tenang aja, nanti aku cari tahu ya. Oke Kak. Ih, ini sebenarnya ada apa sih? Rido kok tiba-tiba menghilang? Mana belum sampai Jakarta lagi? Di sini juga nggak ada. Aduh, banyak orang lagi di depan kontrakan Rido. Saya harus nunggu orang-orang itu pergi, baru saya masuk. Saya sengaja nggak bilang rencana ini sama Mas Alvan, biar ada kejutan. Nah, orang-orang itu akhirnya udah pergi. Ini kesempatan saya masuk ke dalam rumah itu. Saya harus cepat-cepat sebelum ada yang datang. Sebentar lagi, api ini akan membesar dan merembet ke tabung gas ini. Dan rumah ini sebentar lagi akan meledak.